Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Asifah Fidah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan. Tahukah Anda apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana, menyalurkan dana, atau keduanya. Selanjutnya yaitu manfaat lembaga keuangan. Setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan penting dan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Beberapa manfaat yang dapat ditemukan antara lain, yang pertama, manfaat likuiditas. Manfaat pertama ini berhubungan dengan likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan, sehingga tidak akan ada kekhawatiran atau kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Selanjutnya yaitu pengalihan aset. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Di sini, lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam waktu tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu realokasi pendapatan. Manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut akan diajukan di masa depan dengan mudah. Selanjutnya yaitu kemudahan bertransaksi. Dengan kemudahan bertransaksi, maka memiliki manfaat besar dan peranan yang penting dalam penyediaan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keuangan. Dapat kita ketahui, jenis-jenis keuangan di sini terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank merupakan lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjam uang, serta menerbitkan promes atau banknote. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan bukan bank antara lain, yang pertama seperti asuransi, yang kedua penghimpunan dana bank, yang ketiga penyalur dana bank, yang keempat pegadaian syariah, yang kelima koperasi syariah, dan yang keenam ini pasar modal. Yang pertama asuransi. Asuransi syariah adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak tertanggung dan penanggung, di mana pihak tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada pihak penanggung sebagai bentuk pengalihan resiko jika terjadi suatu peristiwa yang merugikan pihak tertanggung. Adapun premi dibayarkan akan dimasukkan ke dalam dana tabungan yang nantinya akan diinvestasikan oleh pihak penanggung melalui investasi sesuai syariah. Sehingga dapat disimpulkan, asuransi syariah ini memiliki 3 elemen penting. Yang pertama, adanya usaha untuk saling tolong-menolong. Yang kedua, adanya tabaru. Dan yang ketiga, adanya akad perikatan sesuai syariah. Jadi, perusahaan asuransi syariah adalah suatu lembaga yang menyediakan berbagai macam polis yang dapat melindungi nasabah yang bergabung dengan perusahaan dari berbagai macam resiko dengan memegang sejumlah polis asuransi. Selanjutnya, asuransi syariah memiliki 3 produk. Yang pertama, takaful individu, yang kedua, takaful grup, dan yang ketiga, takaful umum. Takaful individu merupakan suatu jenis asuransi syariah yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat individu. Contohnya itu seperti takaful dana siswa, takaful dana haji, dan takaful dana jabatan. Selanjutnya yang kedua itu takaful grup. Takaful ini merupakan jenis produk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat grup. Contohnya itu seperti kecelakaan siswa, takaful tabungan haji, takaful wisata dan perjalanan, dan takaful kecelakaan. Selanjutnya yaitu takaful umum. Jenis produk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat umum. Contohnya itu seperti takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful rekayasa, dan takaful rangka kapal. Selanjutnya yaitu penghimpunan dana bank.
Penghimpunan dana bank berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito yang dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Selanjutnya yaitu produk penghimpunan dana. Yang pertama, di sini ada giro, yang kedua cek, yang ketiga delete giro, yang keempat deposito, dan yang terakhir tabungan. Giro. Di sini, simpanan berdasarkan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, delete, dan giro. Yang kedua yaitu cek. Cek yaitu surat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank memberikan sejumlah uang yang tertera kepada pembawa. Selanjutnya yaitu delete giro, yaitu surat perintah kepada bank penyimpan dana guna memudahkan pengembalian dana dalam jumlah tertentu ke rekening lain yang tertera dalam delete giro. Selanjutnya yaitu deposito. Deposito yaitu investasi yang berdasarkan akad mudharabah atau yang lain. Selanjutnya yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati. Cara penarikannya itu seperti ATM, buku tabungan, dan kartu kredit. Selanjutnya yaitu penyaluran dana. Penyaluran dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana di dalam bentuk simpanan. Produk penyaluran dana di sini terdiri dari 3. Yang pertama, prinsip jual beli yang terdiri dari murabahah, salam, dan istisna. Kemudian yang kedua, prinsip ijaroh, dan yang ketiga, prinsip syirkoh. Prinsip syirkoh di sini terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya yaitu pegadaian. Pegadaian syariah adalah penggadaian yang dalam menjalankan operasionalnya dengan menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan berpegang pada prinsip syariah. Selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi berasal dari kata cooperation yang artinya kerjasama. Sedangkan menurut istilah, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya yaitu macam-macam koperasi. Di sini macam-macam koperasi dibagi menjadi 2. Yang pertama dari segi penggunanya dan yang kedua dari segi tujuannya. Dari segi penggunanya, koperasi dibagi menjadi 2, yaitu koperasi yang berusaha tunggal dan koperasi serba usaha. Koperasi yang berusaha tunggal yaitu koperasi yang menjalankan satu bidang usaha saja, seperti koperasi yang berusaha dalam bidang konsumsi atau bidang kredit. Kemudian, koperasi serba usaha di sini adalah koperasi yang menjalankan berbagai bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan. Selanjutnya dari segi tujuannya. Dari segi tujuannya, koperasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada koperasi produk, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang yang bahannya dihasilkan anggota koperasinya. Kemudian yang kedua ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggotanya yang membutuhkan modal. Selanjutnya yaitu yang terakhir, pasar modal. Pasar modal syariah merupakan pertemuan antara pihak yang mempunyai dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk permodalan usaha yang diusahakannya. Mekanisme perdagangannya sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya di sini pasar modal memiliki 5 produk. Yang pertama saham, yang kedua reksadana, yang ketiga obligasi, yang keempat efek beragun syariah, yang kelima surat berharga komersial syariah. Yang pertama saham syariah, yaitu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria prinsip syariah. Kemudian yang kedua itu reksadana syariah. Reksadana syariah beroperasi menurut ketentuan dan prinsip sesuai dengan syariah. Kemudian yang ketiga yaitu obligasi syariah, yaitu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Selanjutnya yaitu efek beragun syariah, efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang berportofolionya terdiri dari aset keuangan. Selanjutnya yang kelima surat berharga komersial syariah, yaitu surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu fungsi lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Yang pertama,
Bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Dengan cara ini, dana masyarakat akan lebih aman dan tersimpan dengan baik. Selanjutnya yang kedua, bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakannya untuk pembiayaan, baik di bidang ekonomi maupun pembangunan di dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dana yang terhimpun tidak akan diam di tempat melainkan dikelola dan berpotensi menjadi berkembang. Selanjutnya yang ketiga, bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Bantuan modal ini biasanya didirikan dalam bentuk kredit. Selanjutnya yang keempat, ada pula Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Selanjutnya ada pula koperasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang mirip dengan bank. Koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah, sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. Nah, itu dia penjelasan lembaga keuangan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.